Materi tentang jaringan tumbuhan adalah struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, yaitu jenis-jenis jaringan pada tumbuhan, sifat totipotensi dan kultur jaringan, struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, yaitu pada akar, batang, daun, dan bunga, serta sistem transportasi yang terjadi pada organ-organ tumbuhan. Struktur tumbuhan dibangun atas sel. Kumpulan dari sel akan membentuk jaringan. Jaringan pada tumbuhan dapat dibedakan atas jaringan meristem dan jaringan permanen atau dewasa. Jaringan permanen dibedakan atas dermis, jaringan dasar, jaringan pembuluh, yaitu xilem dan flum, jaringan dasarnya parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Sedangkan jaringan-jaringan akan membentuk organ yang terdiri atas akar, batang, daun, dan bunga. Tumbuhan dapat dipelajari melalui sayatannya sehingga terlihatlah sel-sel tumbuhan. Ilmu yang mengkaji tentang ini disebut dengan anatomi tumbuhan. Sel adalah dasar dari tubuh tumbuhan. Ingat, tingkat organisasi kehidupan terendah terdiri atas sel pada makhluk hidup, yaitu sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk individu, yaitu tumbuhan, dan tumbuhan tumbuh berkumpul membentuk populasi. Sel dapat berubah bentuk dan fungsinya sehingga sesuai dengan fungsi-fungsinya yang khusus. Sel bekerja sama membentuk jaringan dan jaringan bekerja sama dengan jaringan lain untuk melakukan fungsi tertentu yang kita sebut dengan organ. Contoh organ bekerja sama membentuk individu adalah dapat kita bayangkan bagaimana air bisa naik dari dalam tanah sampai ke puncak pohon yang tingginya bisa mencapai puluhan meter. Hal ini tentu dapat kita pahami jika kita memahami tentang struktur dari organ tumbuhan. Anatomi tumbuhan adalah studi tentang struktur dalam organisme yang mempelajari melalui sayatan-sayatan sel dan jaringan. Morfologi adalah ilmu yang juga mempelajari tumbuhan tapi dari segi bentuk luarnya. Sedangkan psikologi tumbuhan belajar tentang fungsi sel, jaringan, organ pada makhluk hidup, dan sifat fisika kimianya sehingga bagaimana fungsi-fungsi berlangsung di tubuh makhluk hidup. Berarti ilmu anatomi, morfologi, dan psikologi menunjukkan bagaimana struktur dari tumbuhan berhubungan dengan fungsinya. Kita pahami terlebih dahulu struktur tumbuhan yang terdiri atas jaringan tumbuhan dan organ tumbuhan. Jaringan tumbuhan pertama yang kita akan bahas adalah jaringan meristem. Jaringan meristem dapat ditinjau dari pengertiannya, ciri-cirinya, letak, dan asalnya. Sel meristem adalah sel penyusunnya yang bersifat embrional, artinya masih dalam keadaan membelah dan belum mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk untuk melakukan spesialisasi atau melakukan fungsi tertentu. Berarti jaringan meristem adalah sel-selnya masih membelah dan belum berubah bentuk dan fungsinya. Ciri-ciri dari sel meristem: ukuran selnya kecil, nukleusnya relatif besar, dinding sel tipis, protoplasma banyak, vakuola kecil, plastida belum matang, bentuk umumnya adalah seperti kubus atau isodiametris, sama ke segala arah atau prismatis.
Jaringan meristem memungkinkan tanaman untuk tumbuh karena dia masih membelah. Tumbuhnya tanaman dapat dibedakan atas tumbuhan yang bisa tumbuh sepanjang hidupnya yang kita kenal dengan indeterminate, sedangkan tumbuhan yang tumbuhnya berhenti sampai ukuran tertentu disebut dengan determinate. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan atas satu meristem apikal. Apikal artinya ujung. Berarti meristem apikal terletak di ujung-ujung. Yang pertama di tunas ujung pada batang. Ini dikenal dengan tunas apikal. Kemudian pada tunas samping. Ini kita kenal dengan tunas lateral. Ingat berbeda dengan meristem lateral ya. Meristem apikal terletak pada tunas lateral di ketiak-ketiak daun. Dan meristem apikal juga terdapat di ujung akar. Meristem lateral atau samping ini terdiri atas kambium. Ini dia pada samping-samping batang. Dan pada akar. Kambium adalah jaringan sekunder yang terdapat pada bidang yang sejajar dengan batang. Kambium akar akan membentuk akar lateral meristem lateral berupa kambium vaskular atau pembuluh yang mengakibatkan terjadinya penebalan batang. Kambium vaskular dimulai sebagai sel meristematik yang terdapat antara xilem dan flum yang menghasilkan xilem sekunder jika dia membelah ke arah dalam dan flum sekunder jika dia membelah ke arah luar. Ada juga yang kita kenal dengan kambium gabus atau velogen. Ini adalah kambium gabus atau velogen, merupakan sel-sel yang membentuk lapisan pelindung atau periderm atau gabus, menghasilkan kulit yang menggantikan epidermis yang rusak. Ingat, kambium gabus menggantikan kulit batang yang rusak, terletak di bawah epidermis, kambium gabusnya. Kulit terdiri dari gabus, kambium, dan flum. Flum sekunder tidak menumpuk setiap tahun seperti halnya xilem sekunder, sehingga kulit tidak setebal batang. Sebelum menjadi disfungsional, dia akan menghasilkan kambium gabus yang baru sebagai penggantinya. Yang kedua adalah meristem interkalar atau antara. Meristem interkalar hanya terdapat pada tumbuhan monokotil karena hanya tumbuhan monokotil yang memiliki ruas-ruas batang. Di antara jaringan meristem primer, pangkal ruas batang pada rumput-rumput dan gramine. Di sanalah terdapatnya meristem interkalar. Terpisah dari bagian utama meristem apikal dan tertinggal ketika meristem itu tumbuh. Jadi, dia berasal dari meristem apikal yang tertinggal ketika dia tumbuh, sehingga ini masih dianggap sebagai jaringan primer. Asal dari sel meristem, meristem apikal membentuk 3, yaitu meristem primernya adalah protoderm, meristem dasar, dan prokambium. Jaringan primer meristem primer protoderm akan membentuk jaringan primer epidermis dan jaringan dermis. Meristem dasar membentuk jaringan dasar parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Prokambium akan membentuk xilem primer dan flum primer, yaitu sistem jaringan vaskular. Demikianlah jaringan materi mengenai jaringan meristem.